batik tak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Masih semangat ya? Masih. Puasa semua? Puasa. Jadi relax ya. Oke. Terima kasih pada Mas Miftah yang telah mengundang saya untuk jadi narasumber pada Sahabat Siang kali ini. Jujur, aku baru tahu ada acara kayak gitu. Sebelumnya siapa sih? Sebelumnya ini gagasannya Mas Alvin tahun lalu. Gagasannya Mas Alvin. Iya, ya sering kayak gini. Tahun kemarin yang ngisi Ya Mas Alvin. Mas Alvin. Dari iseng jadi beneran. Sip. Ini formatnya selesai kan? Jadi kan santai gitu ya. Gak usah protokolan, gak usah harus habis gitu ya. Oke. Aku dapat SMS broadcast dari Miftah juga. Ini kan dapat semua berarti. Datang ke sini karena dapat SMS tuh. Iya. Cuma satu tuh ya. Ini kuman nih. Spesial. Apa judulnya apa? Broadcastnya. Iki Serasiana apa? Yang dapat siapa? Yang lihat di grup. Dikasih di grup. Oh, ada grup juga. Apa grup Facebook? Ini kan ada dua organisasi yang dominasi ini, ICT sama Genesis. Oh gitu. Ya, jadi masalah sekolah sama IT. Ada ICT, ada Genesis, nah Satgas sih apa? Ini panitianya. Oh gitu. Saya bingung. Satgas, ICT, sama Genesis. Satgas tuh yang punya kelas ini. Siapa aja ngajak yang punya kelas? Itu tuh Sejito. Punya sekolah. Iya. Yang penghuninya Benar juga ya. Penghuninya siapa? Oh itu, panitianya itu ya. Lainnya itu berarti Genesis Jurnal ICT gitu ya. Oke. Enggak, aku pengen tahu mereka itu apa enggak? Kepentingannya apa kepentingannya? Pengen harapannya apa sih? Dapat ilmu organisasi, apa dapat? Naik kelasnya kelas. Yang kelas 11. Kelas 10? Ada ya kelas 10 ya? Apa tuh 10, 11, 12? 12? 1, 12, 2. Oh yang Satgas kelas 12. Sip. Ya ini kok belum nyambung ya? Kok nyambung? Satgas bebas penghuninya biasa. Oke ya. Bisa dimulai sekarang. Terus lainnya, ini alumni yang sini. Kubu alumni. Yang baru masuk kuliah siapa? Terus yang sudah tahun ini anak teman apa itu? Sudah berapa tahun? 4 tahun. Aku 2011 lulus. Aku tua banget. 5 tahun. 2006 atau 2011? Terus Alvin 2011 juga. 2009. Yang angkatannya yang Miftah siapa? Terus bawahnya Miftah? Bawahnya lagi? Oh berarti 3 kali, 3 kali. Oke, sini. Kita dimulai ya. Oke, jadi aku dapat SMS dari Miftah. Tadi judulnya tentang how to build how to build your how to build your roadmap to be success. Okay. Ada tahunnya kan? Apa ini? Ngerti lah. Bagaimana caranya membangun jalanmu untuk sukses? Sukses. Sukses apa sukses? Apa sukses? Aku dengar kata sukses tuh kayak seminar-seminar apa ya? MLM gitu ya. Apa siar? Mobil ya. Aku
apa gitu kan. Makanya ketika aku dapat SMS itu, aku kan awalnya tanya Miftah, Mas ngisi selesaian, oke. Sebelumnya Miftah tanya aku, Mas ngisi apa? Kamu tanya bulan puasa ini di iya Mas, mau cari-cari musik untuk video ini ini juga. Enggak, aku belajar bikin short movie. Lupa. Oke, jadi dapat SMS, Miftah suruh ngisi, terus dapat broadcast tentang how to build your way to be success. Ukuran sukses untuk anak SMA gitu kan, masih belajar sukses. Oke, mungkin sukses pertama itu sukses untuk tempuh ujian gitu ya. Iya kan? Poin. Ini pembina. Oh, terus dia juga. Pembina ini organisasi. Oh gitu. Oke. Oh, gila pun. Tidak tahu sih. Rendra. Iya. Oh, what sih ono ini? Panggil gitu. Oke. Sampai tadi dari judul How to build your way to be success. Oke. Sukses itu relatif ya. Sangat relatif. Cuman kalau kita muluk-muluk ngomongin sukses, Mas. Assalamualaikum. Pertanyaan paling simpel yang dihadapi sekarang, mau jadi apa? Lagi kita pause ini. Oke, mau jadi apa? Ini pertanyaan simpel ya, simpel. Bahkan kita semenjak kecil, balita ya, besok pengen jadi apa? Ya. Superman, ada lagi Iron Man gitu. Tapi pertanyaan yang paling basic. Tapi coba kita tanya lagi sekarang ke diri kita. Pengen jadi apa? Masih ingat gak sama pertanyaan itu? Pertanyaan yang seperti yang sering sampaikan ketika kita masih balita. Kita tanyakan lagi ke diri kita sekarang. Pengen jadi apa? Masih ada nggak harapan itu? Atau jangan-jangan sudah lupa semua pengen jadi apa? Pengennya cuman pokoknya nilainya api, pokoknya ujian lulus, pokoknya ISO SPMB yang mau lulus, pokoknya bisa ujian akhir nasional yang mau ujian, pokoknya bijinya api gitu. Sampai akhirnya lupa dengan mau jadi apa gitu. Pada definisi sukses itu nggak hanya nilaimu bagus, itu nggak hanya kamu penting bijimu api, penting lulus SPMB, itu sukses oke gitu kan. Tapi yang lebih jauh lagi ke depannya kamu harus tanya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi apa ya? Pengen jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha. Udah tekad ya? Nekat. Itu kan yang mungkin masa beritamu? Oh, masih balita. Oke, sudah punya ya gambarannya. Itu pertanyaan dasar. Banyak orang nggak lupa akan pertanyaan simpel ini. Aku belum kenalan ya, Pak. Ada yang dari mana tuh sebelum yang kisin kaca baru-baru, nggak pernah tahu sama sekali. Ya, mesti aku tua banget tuh. Oke, ini lah dirimu. Nama lengkapku Karisma Jadika Putra. Aku dulu semaker tahun 2006 lulusnya. Dulu waktu masih di SMA cukup aktif di organisasi. Aku seksi musik tahun 2003-2004. Aku tuh yang pertama kali yang menghidupkan lagi ruang musik. Saya kira musiknya gini kan? Hah? Udah dijual semua? Drum itu? Masih? Tuh. Terpakai gak? Kenapa gak dipakai? Dipakai? Sekarang udah jarang ya festival musik ini. Jarang gak sih? Zaman gue SMA dulu itu kayak parade musik, festivalnya sering banget. Sekarang masih sering juga. Salah. Oke. Jadi dulu tuh aku waktu jadi seksi musik di SMA, aku yang pertama kali membuka kembali ruang musik yang sebelumnya penuh debu, terus gak terawat kayak, tak bersihkan semua, bersihkan bawa pulang ya. Enggak, bersihkan terus dipakai di sana.
Terus setelah itu ada paskibra, daftar, Anjuk Adan. Terus setelah itu jadi ketua OSIS tahun 2004-2005. Nah aku waktu ketua OSIS ini cukup unik sebenarnya. Karena aku sebelumnya itu nggak pernah aktif di organisasi. Seksi musik pun tuh aku nggak pernah ikut rapat. Aku jadi OSIS seksi musik. Yuk kerjaan itu memang musik toh. Rapat-rapat tuh wah nggak pernah ikut. Jarang ikut terus nggak mau pokoknya. Kok tiba-tiba jadi ketua OSIS. Akhirnya nggak ngerti arah gimana cara organisasi itu nggak ngerti. Aku hanya melaksanakan sebagai ketua OSIS sakarepku diri. Ya saya semuanya nggak ada arahan, nggak ada apa. Aku pengen gini, ya kita bikin cara. Kayak waktu aku jadi ketua OSIS itu yang gebrakan aku lakuin kayak bikin putri semagar. Itu mulai zamanku. Terus kayak bikin kalender itu juga mulai zamanku. Jadi hal-hal yang kayaknya sebelumnya nggak mungkin itu akhirnya aku adakan karena aku nggak ngerti gitu. Kalau memang nggak ada. Kalau bikin. Terus yang terakhir Cagaskara itu yang ngerintis juga aku sama teman-teman. Saya sama ketuanya. Cagaskara. Paskibra Nganjuk banyak nggak sekarang? Ada yang paskibra nggak? Anjuk ada? Belum ya? Gue nggak paskibra. Metiren. Kenapa ada foto Andika di sini? Enggak, ini gambaranku waktu SMA. Aku SMA tuh rambutnya poleng gitu kan. Panjang. Jadi ketika dibaca ini sampai tekan gini. Ini ketua OSIS. Bayangin gitu kan. Jadi ketika aku tuh sering di SMA pakai topi terus. Karena ketika dilepas pokoknya korak. Aku punya pengalaman unik itu waktu jadi ketua OSIS. Ketika upacara bendera, Hardiknas, aku kan jadi pemimpin upacara karena paskibra kan sama ketua OSIS juga jadi pemimpin. Jadi pemimpin upacara, terus ketika upacara selesai, tiba-tiba itu pembina upacara manggil aku di lapangan, ketua OSIS, siap. Itu keadaan masih upacara lengkap, masih khidmat. Pembina tiba-tiba marah-marah sama aku. Saya melihat ada gambar tak senonoh di ruang OSIS. Coba jelaskan. Apa gambar tak senonoh? Karena aku ingat dulu kan waktu aku masih ketua OSIS, aku mengunjungi komputer ke ruang OSIS dan nggak ngerti tuh gambar-gambar apa yang di sana kan. Mungkin anak-anaknya anak sing macam-macam gitu kan. Oh jangan-jangan itu pembina ngerti gitu kan. Ada gambar tak senonoh. Jelaskan. Siap tidak? Lama itu. Oh iya. Terus kayak saya kira masih sudah berubah ya. Ada aku gambar graffiti itu masih gak? Udah gak ada ya? Udah dibongkar ya? Itu kenang-kenangan. Udah lama itu dimarahin. Pak Darto waktu yang marah. Pak Darto marah-marah. Upacara itu sampai lainnya gelisah juga karena panas gara-gara aku dimarahi, lainnya harus semuanya segini. Terus kan ada gelisah teman-teman yang pacaran tuh. Apa ya kan apa jangan diam gitu pada. Ini serius banget ya. Lama terus kamu berbuat yang enggak ya? Tidak ada semua. Nah kok sampai akhirnya udah puncaknya itu teman-teman datang. Selamat ulang upacara itu ya. Aduh, ada aja. Oke ya. Nah, itu gambaran gua waktu SMA dulu. Oke, sekarang siapa ketua OSIS? Siapa namanya? Abi. Oke, selamat ya. Selamat berjuang. Oke. Nah, SMA aku cukup korak ini. Cukup korak. Aku dulu SMA ketua OSIS. Tapi ketika waktu pelajaran tuh nggak pernah ikut. Jadi waktu pelajaran matematika itu Pak Warno yang ngajar. Sekarang masih nggak? Masih ngajar? Pak Warno nggak ngerti? Masih? Udah nggak? Pak Warno. Ngajarnya dulu kan? Iya. Aku yang ingat cuma itu aja. Mas Juli nggak ingat beratnya. Dan ketika beliau ngajar gini ya, teman-teman sampai
pasti berkuah aku nggak peduli kan segini. Makanya tak manfaatkan. Aku matematika kelas 3 itu nggak pernah ikut pelajaran sama sekali. Bayangin itu, badul banget itu. Juga nggak sama sekali sih. Kan kalau ketua OSIS kan sampai pertengahan kelas 3. Nah sampai pertengahannya itu nggak pernah ikut pelajaran. Pokoknya tiap awal itu rapat ya. Rapat, bahas-bahas. Wah, aku harus dibahas nih. OSIS. Lah anehnya aku tuh ujian akhir nasional matematika dapat 10. Hebat ya. Aku matematika susah, kok aku 10 ya? Ya wow ini. Kok bentar banget gitu. Itu nggak bisa, memang nggak bisa sih. Ini nggak patut contoh ya. Aku zaman SMA kan masih sama soalnya. Ujian akhir nasional masih soalnya seragam semua. Kalau sekarang kan ada yang A, B, C gitu. Gini nggak bisa ya. Aku nggak cuma gini. Jadi sehari sebelum ujian akhir nasional, aku tuh bikin lainnya kan belajar ya. Aku enggak mengumpulkan teman-teman, kita bikin sumpah. Kita sumpah ya. Kita harus membantu sesama gitu. Iya. Ini karena sekali seumur hidup kita harus memberikan yang terbaik buat teman kita gitu. Iya, mengumpulkan teman-teman kita rapat, kita pegangan tangan bareng-bareng kita ucapkan sumpah. Jadi sampai kalau teman-teman sebelumnya belajar untuk ujian, aku tuh menyiapkan kertas lembar kecil gitu. Tak print. Jadi ada tabel nomor 1 sampai nomor berapa sih ujiannya? 60 ya. Wis pakai sampai segitu. Tak perbanyak sejumlah teman-teman. Tak kasihkan mereka, nyoh tak cekeli. Nanti pokoknya jawaban kamu semua salin ke situ. Setiap interval waktu berapa menit? Setiap waktu pertengahan pertama, pokoknya itu harus muter ini. Semua nulis taruh belakangnya. Yang depan dapat belakangnya. Cocokkan, oke, putar lagi. Jadi satu kelas itu sama persis ya bang, persis. Ya oke, matematika 10 semua ini. Itu strategi ini. Jadi ketika aku ujian akhir nasional, aku termasuk 10 besar nganjuk. Padahal nggak pernah belajar ya. Aku sampai gak enak sendiri, aduh, jangan-jangan aku suruh ngelesi bocah kan. Yes. Akhirnya SPMB. Bisa bayangkan loh, matematika 10, aku ke Jogja daftar UGM. Ketika semuanya ngumpul, terus mempersiapkan kan sebareng sama anak Jogja, Jakarta, kenalan sama mereka. Jakarta gini man. Siapa dulu ya? Berapa kamu? Aku segini. Kamu berapa? Aku cuma segini. Wuh, pintar banget kamu. Wah, ini pasti jenius banget, pasti keterima. Insya Allah keterima. Ujian kan, waduh. Waktu aku ujian itu yang UGM, itu gempa. Aku waktu ujian, lari semua itu, serius. Padahal sebelumnya itu sama pengawasnya itu kan udah gempa, terus ujian, ada gempa susulan. Nah waktu itu pengawasnya bilang, pokoknya nanti kalau seumpama ada gempa, kita nggak mengharapkan, jangan panik. Karena kalau panik, gue harus buyar nggak deh. Jawabannya kan akhirnya ngubel loh. Jangan panik, iya nggak panik. Nah, ya nggak ada bayangan akan gempa sama sekali waktu ujian. Bangun dong wes. Semburan ya. Pintunya cuma satu, rebutan loh, dorong-dorongan. Yes. Gara-gara gempa kan nggak keterima. Karena gempa ya kan, nggak keterima UGM, nggak apa-apa. SPMB waktu itu aku nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Lupa. Pokoknya nggak ikut. Sampai suatu ketika aku daftar terakhir tuh di SUB. Ada yang ikut daftar itu? Dinas Perhubungan. Ada yang sempat daftar? Dinas Perhubungan nggak ada. Kamu daftar ya? Apa? Perkereta. Kamu fans kereta api? Ini nggak ngerti ya. Di SUB tuh kedinasan. Jadi kita ikatan dinas. Aku tuh dulu udah semalas kuliah sebenarnya. Karena aku yakin nggak bisa gitu. SMA wes mau kuliah. Nah, terus itu aku mengandalkan di SUB akhirnya. Waktu itu aku pengen jadi pilot.
Karena pilot adalah impian masa kecilku men. Iya. Jadi aku dulu waktu kecil pengen jadi pilot. Akhirnya aku jadi pilot weh. Daftar di sub, di 2 penerbang. Tes sampai Jakarta ya. Pantokir 80 nasional. Wah, waktu Pantokir itu aku udah nggak jagain sama sekali kampus-kampus tuh. Aku udah nggak ada jaga sama sekali. Aku gagal di pilot, wes nggak kuliah, nganggur. Cukup berat waktu itu. Aku kan tetap OSIS gitu. Istilahnya yo panutan lah ya. Jadi panutan orang. Kok nggak? Lagi aku anak guru. Aku tuh anaknya Badmi. Ngerti bro? Jadi itu waktu itu kesana guru ketua OSIS, kok gak kuliah kan cukup memalukan ya. Jadi akhirnya aku harus terpaksa nganggur waktu itu. Cukup berat karena waktu itu konco-konco sebenarnya aku kuliah di Malang dulu, aku di UGM, aku di UI. Aku di China, aku di rumah. Berat banget waktu itu ya. Aku mulai diam nggak kemana-mana di rumah, jadi mulai takut aja. Untung nggak ada Facebook waktu itu. Waktu itu masih belum adanya Friendster ya. Facebook itu belum begitu ada. Facebook mungkin offline terus ya. Atau invisible ya. Takut kalau malu kan. Akhirnya nganggur, aku kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris daripada nganggur. Salah. Terus IC dengan kursus desain bombing. Ngerti bombing nggak? Enggak. Bombing itu ngebom. Tembok yang di Suzuki, tembok yang di jalan Jalan Sepur itu yang gambar aku sama temen-temen kayak pilot gitu, nakal banget. Terus aku nakal banget tuh, jual kaos sampai akhirnya daftar Kang Mas Mbak Nganjuk. Gara-gara bahasa Inggris aku juara 1. Kaget juga sih. Saya sebelumnya aku tuh paling gak suka tampil di depan umum. Tiba-tiba aku Kang Mas Mbak Nganjuk juara 1 gitu. Ikut rake-rake ya akhirnya itu. Dari yang teman-teman aku mikir awalnya aku nganggur, terus karena beberapa kali tampil di JTV ya. Tapi JTV masih enggak? Masih. Nah, itu aman ya. Kenapa? Nonton dari lu? Sama rake-rake Mau lembur. Oh yang rake-rake ya? Oh live-nya nih. Lah, 10 besar itu. Wes. Intinya nganggur. Tapi aku merasa dengan aku nganggur, itu aku jadi punya banyak waktu untuk mengerti apa bakatku. Aku tuh nggak bisa bayangin waktu itu aku memaksakan kuliah. Kan sekarang banyak tuh teman-teman tuh yang pokoknya kuliah gitu. Iya nggak? Pokoknya kuliah. Aku pengen masuk kedokteran, aku pengen masuk teknik sipil, aku pengen masuk arsitek namanya. Tapi ketika karena nggak masuk dan keterimanya filsafat atau fakultas perikanan, gitu kan? Ada nggak? Mana? Nah, perikanan akhirnya pokoknya kuliah. Itu banyak teman-teman kayak gitu. Dan nggak sedikit juga yang akhirnya keluar. Nah, aku membelanya kayak gitu, pokoknya kuliah. Ya mungkin aku nggak akan ngerti banyak hal gitu. Tapi dengan aku di rumah, aku bisa aktualisasi diri. Aku bisa ngerti, aku bisa belajar tentang desain. Aku akhirnya mengerti bahwa aku suka desain. Aku suka bahasa Inggris. Aku suka bisnis, aku suka jual kaos. Aku nakal, aku suka bombing. Aku suka Kang Mas Nganjuk juga ya. Jadi aku berkesimpulan nganggur tuh berkah men, sebenarnya. Serius, nganggur tuh berkah. Aku pun sekarang masih mikir nganggur tuh berkah. Karena kita bisa beribadah. Karena kita bisa melakukan hal yang kita suka. Itu berkah. Sampai akhirnya aku terdampar di sini. Kampus saya kayak gini. Penting. Aku sengaja cari gambar yang paling jelek di internet. Sampai apa dikira promosi ya bener. Ini kampusku. Ya kan, kampus kecil. Aku pertama ilfil masuknya sebenarnya. Enggak kayak gini dulu ya.
kampus opo, kampus gue dasi gitu. Kampus tuh pakai dasi. Kamu pakai kaos juga pakai dasi, aneh banget tuh. Jadi kayak gini, kasih dasi gitu. Yang gini, salesnya kalah di sini gitu. Terus kuliah. Tapi ternyata dengan kita kuliah di kampus kecil, itu banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan. Aku tuh nggak bayangin aku kuliah di UI sekarang tuh bakal bisa seperti ini. Lebih baik kita jadi apa istilahnya? Aku tuh ngomong jadi das-dasannya belum das. Jadi paha. Jadi paha gajah dibanding jadi kepala semut dibanding buntut gajah. Jadi iso yo intinya kamu nggak perlu malu di kampus kecil. Seumpama nggak keterima di kampus besar. Kadang ada peluang di situ. Nah, karena saya sering menjuarai berbagai macam barang di kampus. Mayu banget. Kini Melbourne. Aku sempat dikirim kampus ke Melbourne, ke Australia. Gratis. Gara-garanya aku bisa Inggris. Cuma nonton, temanku juara lomba Inaita nasional kompetisi. Karena aku sekantor sama dia, aku dekat, aku bantu dia proyeknya, aku bisa bahasa Inggris, aku dibilang kamu nemeni Hendro ya ke Australia. Oh sih, bisnis eksekutif muda Indonesia yang dia punya maskapai penerbangan. Nah, itu prestasi yang oke. Tapi aku yang paling lumayan di luar dugaan, aku tuh bisa beli mobil sebelum wisuda. Aku punya target dulu sebelum wisuda pokoknya punya sesuatu lah. Akhirnya aku bisa punya pencapaian. Aku bisa bawa kendaraan sendiri untuk ke acara wisuda. Kesampaian beli mobil. Aku pun nggak mikir sebelumnya, tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa ada jalan. Gimana caranya itu kan penasaran. Oke. Jadi kuncinya kerja sebelum wisuda. Banyak orang-orang yang kuliah di kampus negeri, ya. Pokoknya pentingan IP ku tuh HP, tapi nggak mikir bahwa kita harus sebenarnya kerja dulu. Kamu tuh wisuda selesai, nanti pengen jadi apa? Pengen ngapain? Kan kerja. Padahal sebenarnya kita kuliah pun itu sudah siap untuk kerja. Kemampuan kita waktu kuliah itu seharusnya sudah bisa kita manfaatkan untuk mencari penghasilan. Orang barat, orang sana, orang luar negeri, SMA itu udah nggak tanggung orang tuanya lagi. Nah kalian uang kuliah masih minta kebanyakan mungkin. Nah, kayak mami mintanya aku percaya dia udah bisa usaha sendiri. Nah kayak lainnya itu mungkin masih minta, ini ya kan, lain, mandi, ini tiap bulan. Nah padahal kita penting, aku yakin semua teman-teman bisa pasti kerja sebelum wisuda. Nah kuncinya di sini, kita harus bisa berkarya ketika kita masih kuliah. Masih SMA pun bisa, kenapa tidak ini? Pasti bisa. Kalau lapangan kerja tuh banyak banget. Jadi kita harus mulai berpikiran bahwa yang penting sekarang tuh bukan hanya cari ijazah, bukan ijazah apa? Ijazah yang penting banget ya. Ya. Di ruang kerja. Kerja mas. Oke mas. Aku setiap hari di sini dari pagi sampai malam. Aku kerja di sini di depan sini. Ngopo ini kan? Komputeran. Aku suka komputer. Cuma bedanya aku SMA belum bisa komputer. Aku SMA itu nggak punya laptop, komputer yo ora iso. Aku bisa yo mau TV. Nah, teman-teman yang sekarang ICT, aku yakin pasti bisa lebih hebat dari mas-masnya. Minta yang kuliah di komputer, pasti bisa. Sebelum kuliah pun pasti bisa kayak kita gitu. Asalkan ngerti dan termotivasi gitu. Yang penting kan motivasi. Jadi aku pengen tekankan sama teman-teman bahwa sekarang kalau teman-teman harus orientasinya nggak hanya untuk itu tadi kan, nggak hanya untuk lulus, tapi harus ngerti gambarannya besok aku mau jadi apa. Gitu. Aku tuh harus bisa survive, harus bisa berprestasi. Gitu. Nah aku pernah baca bahwa ada 4 kuadran dalam cash flow. Ini nggak cash flow. Ini termasuk how to build your roadmap to success. Ada 4 tahapan yang idealnya kita tempuh. Kecuali bapakmu punya perusahaan ya.
mungkin ntar langsung dikasih perusahaan. Tapi idealnya ada 4 tahap ini. Pertama worker, pekerja. Oke, kamu ngelamar ke perusahaan, modalnya jasa, lamar kerja, oke jadi karyawan. Yang kedua self employer, maksudnya self employer. Apa artinya? Kamu ngerjain kamu sendiri kayaknya. Kamu memperkerjakan diri kamu sendiri. Bahasa kerennya profesional. Kamu ahli sebuah bidang, dan orang tuh mau bayar kamu untuk melakukan itu. Contohnya apa? Banyak dokter, pengacara, ustaz juga self employer sebenarnya. Ustaz di TV loh, Somet, kan? Sekali tampil 30 juta, itu sebenarnya self employer juga. Yang berikutnya business owner, pemilik bisnis. Kamu punya perusahaan, kamu sudah punya modal, kamu bikin perusahaan, kamu merekrut teman-teman kamu untuk kerja bareng, kamu punya bisnis, itu business owner. Berikutnya lagi investor. Kamu nggak perlu kerja, kamu hanya nanam modal, nyoh, aku bagi ya, udah bisa. Itu level tertinggi dalam cash flow. Kamu nggak perlu kerja untuk duit. Terus matang ya, itu bisa, ada ya. Itu 4 tahapan. Idealnya kamu lihat nomor 1, kamu kerja dulu sendiri. Bos kerja kamu tua, kerja dewe. Kamu kerja untuk kamu sendiri. Kebanyakan order mempekerjakan orang, banyak uangnya, kamu menyerahkan ke orang. Weh, kowe dadi direktur ya, aku tak santai weh, jadi investor. Nah, sekarang ini kebanyakan orang fokusnya ke worker kan. Kuliah jadi wisuda terus untuk ijazah ngelamar kerja, golek kerja. Teman guru banyak yang dari Amikom. Itu setelah kuliah sampai sekarang belum kerja deh. Susah cari kerja sekarang. Susah banget. Apalagi untuk kampus kecil. Kampus besar pun susah. Worker sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, aku pengen tekankan ke teman-teman. Iki, tadi aku udah cerita dunia kuliahku ya. Dunia aku kuliah. Aku semenjak kuliah, aku sudah jadi self employed. Aku sudah jadi pekerja. Jadi ketika aku awal kuliah, aku tuh punya prinsip bahwa aku tuh harus menonjol gitu. Teman-teman mikir gitu nggak kira-kira? Kowe iki kuliah, kamu tuh di SMA, kamu tuh pengen yang so-so aja, atau kamu pengen jadi yang satu yang lebih? Nah so-so ya wes gitu kan. Nanti kamu akhirnya so-so terus. Tapi kamu punya niat, pokoknya aku tuh pengen jadi something gitu. Niatnya bukan pamer ya, niatnya bukan pengen show off, niatnya bukan karena kamu pengen jadi lebih sendiri, tapi kamu bermanfaat gitu. Ya. Kamu tuh nggak cuman hanya sekedar pokoknya aku kuliah ya betul, bijiku api mulai, nggak gitu. Nah, bisa kamu tuh punya pikiran bahwa kamu harus berbuat something untuk kampus kamu, untuk SMA kamu. Bukan buat pamer, tapi kamu harus bermanfaat. Kamu merasa kamu bermanfaat bagi lingkungan sekitar kamu. Dengan cara itu. Aku semenjak kuliah, aku suka desain kan. Aku suka desain. Jadi aku ikut organisasi. Ketika ada kebutuhan organisasi, kita bikin event nih tentang komputer seminar gitu. Aku nggak usah tanya langsung ngaceng dulu. Aku bisa buatin brosur. Bisa jadi kamu? Bisa, insya Allah kak, saya bisa. Oke, buatin ya. Coba kamu buatin dulu. Oke, tak buatin. Mereka suka, oke. Ada event lagi yang ikut. Butuh nih pembicara buat ini. Saat teman-teman nggak ada yang mau, aku ngacung aja. Aku insya Allah siap, bisa. Gitu. Karena aku pengen bermanfaat. Gitu. Pengen bermanfaat. Akhirnya, oh itu jadi. Sering kayak gitu, akhirnya banyak kenal aku, banyak yang melihat aku dari karyaku. Dari yang awalnya aku membuatkan desain untuk pamflet UKM, organisasi di kampus kecil-kecilan, pamflet tempel biasa. Sampai akhirnya aku diminta tolong ketua Amikom, rektornya Amikom, untuk membuatkan kartu nama. Nunjuk aku itu, masih mahasiswa gitu. Masih mahasiswa, aku diundang oleh Pak Yanto,
aku mau buatin kartu nama. Ya karena aku berusaha untuk bermanfaat, akhirnya aku dikenal orang dari karyaku, akhirnya banyak orang mau membayar untuk jasaku. Sejak di kampus semester 4 aku udah kerja di kantor Innovation Center Amicom, kerja di bidang IT. Mas ini sesepuh organisasi ini mas. Oke. Iya, lanjut. Lanjut ya. Oke, jadi itu. Nah ini contoh perkembanganku di bidang self employee. Aku yang awalnya kerja cuma pakai satu komputer, satu monitor, ya. Akhirnya berkembang sampai seperti itu. Oke. Nah, aku sekarang pengen bahas tentang konsep self employee. Aku pengen kenalkan ke teman-teman bahwa sekarang bidang ini, bidang self employer, kamu jadi profesional, kamu akan dibayar orang dari jasa kamu. Jadi tren sekarang. Kenapa? Kita lihat. Ini aku sehari-hari. Ini kan kita serius banget ya, sepanang gitu kan, stres gitu. Aku tuh bahagia main kerja. Bahagia, sumringah. Sumringah. Senyumnya tuh kerja di rumah. Oke. Saat yang lainnya teman-teman pada ngeluh di Facebook, Jakarta macet, ya kan, Surabaya macet, aduh berjam-jam nih di tol, ya kan. Aku kerja. Teman-teman pada, aduh mau ke kantor nih, aku udah kerja. Teman-teman, aku pulang kantor nih, aku masih kerja. Gitu kan. Kita tuh nggak terpaku pada macet, kita nggak terpaku harus mandi. Gitu. Kepet aja kamar. Aku banget, aku prinsip. Pokoknya aku kerja sedini mungkin. Aku pokoknya bangun pagi, masih ngeriip ini beliannya, langsung nyalakan komputer deh, sampai akhirnya mulai. Jadi ngeriip ya. Karena aku kerja sejak awal, kerja sedini mungkin. Akhirnya aku siang jam 10, 12 sudah selesai kerja. Aku udah bebas. Wah, ngapain ya? Nge-mall ya kan? Nge-mall ya. Hunting-hunting foto, jalan-jalan, biasa gitu. Asik. Kerja di rumah. Sampai dimuat di majalah. Majalah SBA. SWA. Aku nggak pernah beli, yang beli gue gara-gara aku dimuat aja. Gara Pak Yanto, Pak Yanto sempat dimuat, Pak Yanto kenal aku. SWA butuh artikel tentang apa tadi artikelnya? Petarung, ngerti kan? Artikelnya apa betul? Pejuang IT, pejuang IT di era global. Pokoknya itu produk tentang orang-orang Indonesia yang udah menambah segmen internasional untuk dibayar jasanya, dibeli barangnya, udah menembus pasar global itu. Nah, aku termasuk dikonsiderasi bahwa aku termasuk orang yang sudah menjual produkku ke internasional. Padahal banyak yang nggak aku. Nah, oke. Udah punya gambaran belum kerja gue apa? Udah ya? Apakah masih punya gambaran kayak gini gitu ya? Aku kerja. Aku suka desain. Aku bahagia mendesain. Aku bahagia. Kerja dia ya. Neng taman gue yang di orang ngopo itu. Aku sering di rumah gitu kan. Aku kan di rumah terus. Orang-orang rumah itu mesti mikir aku tuh libur. Setiap aku keluar rumah, pray mas. Pray. Saudara datang, oh mas ini pray, ya. Saya pray. Oke. Jadi aku sekarang kerja di freelance sebagai grafik dan web designer. Itu kerja freelance-nya, kerja kontraknya aku dikontrak sama perusahaan di Kanada. Namanya GV Software yang bikin aplikasi iPhone, aplikasi Android. Jadi teman-teman kayak yang pernah dibuat GV itu yang terkenal kayak aplikasinya Starbucks,
aplikasinya Nike Plus, nah teman-teman pakai. Apa lagi ya? Netflix, udah ngerti berapa kira-kira? Guys, mulai. Order Team, Youth Daily Deal, yang 2 terakhir ini kerja di kampus Mataram Surya Visi Innovation Center Ankom. Oke. Kembali ke pertanyaan awal, mau jadi apa? Masihkah teman-teman berpikiran bahwa aku pokoknya penting lulus kuliah, penting lulus SMA, penting itu dapat kuliah, penting beli jasa, penting kerja. Itu kuno gitu. Mas Miftah termasuk yang revolusioner pemikirannya. Beliau ini semenjak kuliah, etos kerjanya luar biasa. Semangat entrepreneurnya luar biasa. Aku kalah jauh di bidang entrepreneur. Aku orientasiku masih kerja, self employee kan. Aku bekerja untuk diriku sendiri. Nah, Mas Miftah untuk pikiran sudah jadi entrepreneur, wirausaha ini, menjalin networking. Kayak acara kayak gini, yang guys Mas Miftah. Aku tuh nggak kepikiran bikin kayak gini. Aku penting kerja gitu kan. Yang Miftah penting menjalin silaturahmi, punya banyak networking itu penting sekali. Aku salut. Luar biasa. Termasuk beliau, Mas Miftah ini kan saya pantau terus kan di Facebook. Dia aktif di berbagai macam komunitas, aktif dia tangan di atas. Saya tanya teman-temannya Mas Miftah itu udah top. Pengusaha-pengusaha Jogja, siapa yang nggak tahu Mas Miftah itu? Ngerti ya? Tahu lah. Kamu tahu dia nggak ngerti tahu kamu. Mau jadi apa ya? Pilihannya jadi pengusaha, jadi self employed. Mulai dari sekarang juga. Kamu temukan bakat kamu punya gambaran besok kamu kira-kira akan bermanfaat untuk banyak orang di bidang apa. Terus kamu kejar mulai sekarang. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Atau 10 menit? Oke. Aku nih. Woi, pas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terpana, Mas. Ada pertanyaan? Baik. Iki jelas apa belas? Jelas belas. Aku sering gitu kayak gini, sering. Aku sering ngisi-ngisi tentang hal kayak gini. Karena aku pengen memberikan masukan teman-teman bahwa sekarang ini kerja itu kamu nggak perlu ngantor. Di serba internet sekarang ini kamu harusnya bisa duduk manis di rumah, kamu harus bisa kerja. Pengen tahu nggak caranya Bi? Kenapa aku bisa sampai sekarang ini? Aku bisa kerja untuk perusahaan di Kanada. Semua berawal dari sini. Waduh. Aku ketika itu buka Facebook, terus buka Facebook, ada iklan di Facebook itu tentang freelancer ngerti loh, pekerja lepas. Ada situs namanya freelancer.com. Sistemnya itu kayak apa ya? Itu sebuah situs yang mempertemukan antara orang yang membutuhkan jasa dengan penyedia jasa. Jadi kayak ini kasusnya ada orang minta dibuatkan website. We have a new daily deal site and you need someone who can design or look. Ada percaya gini. Aku daftar. Cendika. It says available, check my portfolio. Consider me unlimited revision. Unlimited kan. Dia pengen ngerubah wajah tak layani sampai puas nih kan. Kasarnya Anda puas, Mas. Untuk bikin situs aku nawari $90. Redesign situs ya kan, situsnya udah ada, aku bikin lebih cantik. Cantik pokoknya kan $90. Budgetnya $30 sampai $20. Nah kebetulan waktu itu saya ngajuin penawaran cuman aku.
Cuma satu. Dan aku kepilih ya kan. Aku santai ya kan. Aku udah sering ikut situs ini. Nggak pernah kepilih. Karena pelamarnya soko India, soko Pakistan. Orang-orang itu orang-orang malah ngasih harga murah-murah, tapi orangnya hebat-hebat, kerja keras. Ini ada orang butuh situs, masih kosong. Aku melamar, cuma satu, aku pilih, oke, kerja. Dari sini, dan kayaknya orangnya ini juga baru pertama kali ikut situs ini. Nah, dia ngerti aku, kerjaku bagus, oke, dia suka sama kerjaku. Tawari akhirnya, kamu nggak kerja full time sama aku gitu. Full time gimana bos? Nanti kamu pokoknya penting harus online setiap hari 5 jam. Nanti kamu tak bayar per minggu. Per minggu. Aku masih kuliah semester 4 waktu itu. Aku masih kerja di Amcom, di Innovation Center. Mau digaji per minggu. $2. Berapa bos? Ya kan? Rata-rata di sini gaji per minggu untuk desain itu sekitar $600. Rata-rata seminggu, rata-rata di sana. Yuk kamu tawar lebih murah gitu kan, mau nggak kira-kira? Setengahnya, aduh ya, mau nggak ya? Kamu kan belum ya kan? Jadi yang sebelumnya aku sebelumnya cuma dibayarin desain untuk bikin kartu nama itu selare. Aku pokoknya desain dibayari terima kasih, yuk ada yang senang, kata-katanya senang. Lah aku harus bayar setiap bulannya, setiap minggunya $300. Ya oke. Kerja. Yaudah kamu tak kasih waktu 2 minggu untuk keluar dari kantormu. Tak kasih waktu 2 minggu keluar dari kantor. Kamu mulai kerja sama aku. Kerja full time. Dalam waktu berapa bulan itu, aku udah ngambil mobil di Solo. Ngambil udah jazz. Sebelum kuliah, sebelum wisuda. Bawa, ya? Tak bawa lah. Cuma punya itu aku. Nah sayangnya kerja kayak gini nggak stabil. Aku ngambil mobil waktu itu di showroom. Aku setiap bulannya harus cicilan kredit itu 5.700.000. Masih kuliah itu. Masih kuliah tuh aku punya tanggungan nyicil mobil 5,7 juta. Yo, mereka baik, kendul banget tadi. Lah kok di tengah-tengah jalan perusahaannya bangkrut ya guys. Baru berapa bulan ya? 9 bulan ya. Itu perusahaannya bangkrut. Selama setahun ya, bangkrut. Padahal cicilanku 2 tahun. Masih punya waktu setahun lebih untuk nyicil. Duh, ya repot. Gajinya bapak ibuku mungkin nggak cukup untuk ngangsur dibanding sama banyak kebutuhan lainnya. Ya kayak repotan, bingung. Duh, iya. Tapi namanya kita hidup ya, kan kalau bisa ada kisah dramatis. Oh, ya kan berusaha, semangat supaya bisa. Sinetron. Ya, akhirnya masih banyak jalan. Ada yang namanya 99 Designs. Itu lebih lagi. Kamu tuh nggak perlu ngebid. Dia sistemnya kayak lomba. Jadi setiap harinya itu ada banyak lomba. Kalau yang tadi bedanya aku nawarin bid, aku ngelamar, dipilih baru kerja. Nah ini mereka punya kebutuhan, kita kerja dulu, baru dipilih. Yang dipilih menang, dapat uang. Anak SMA banyak yang main kayak gini di Jogja, di kota-kota. Anak SMA itu udah pada main kayak gini. Waktu itu aku dikasih tahu temanku, "Bo, kamu ikut situs ini, Cen, dia lebih banyak hadiahnya." Oke, aku iseng-iseng ikut. Broly Seeds need a new look. Ada situs namanya Broly Seeds, dia pengen desain situs baru. Aku membuatkan desain, masukin dengan banyak kontestan lainnya, kepilih. Desain kayak gini aja dapat $400, 3, sekian juta. Kamu pun juga bisa. Hanya ikut situs kayak gini, kamu desain, kamu pilih iseng-iseng, dapat uang, lumayan. Nah, aku kerja di sini dulu sama orang Vietnam juga.
Akhirnya karena perusahaannya bangkrut, orang Vietnam kan juga akhirnya dia nggak punya kerjaan. Aku direkomendasikan ke bosnya yang lain, namanya GV ini. Terus aku kerja GV Software. Aku pengen bilang bahwa kita harus ngerti kerja freelance kayak gini sekarang jadi fenomena dunia global antara negara berkembang dengan negara maju. Orang negara maju akan untung mempekerjakan negara berkembang, ya guys. Kenapa? Gajinya murah, men. Gaji murah bagi kita itu lumayan itu kan. Kerjanya mungkin lebih bagus. Banyak orang mikir orang negara berkembang itu lebih jago dibanding orang negara maju. Kenapa? Karena kita tuh ingin software ki enak banget nih. Install Photoshop, neng komputermu itu ada Photoshop, ada Dreamweaver, ada After Effects, 3D Mark, waduh, oke. Orang Indonesia baca, kamu tuh menguasai semua ya kan? Aku kayaknya butuh video, aku bisa, kamu bisa, hebat, bisa kan? Aku kayaknya butuh, aku bisa ya. Lebih jago kita, segi pekerja lebih jago, segi inovasi mungkin rendah ya. Tapi yang segi kualitas kerja, orang Indonesia tuh, waduh, sudah banyak dilirik sama orang luar. Ya. Nah, aku juga mau bilang bahwa kerjaku sekarang di GV ini, itu udah siap banget mempekerjakan orang negara berkembang secara remote. Ada sobat namanya Odes Team ini, dia itu men-tracking waktuku, men-tracking kerjaku. Jadi coba pikir aku kerja di rumah itu enggak aneh. Aku dipantau sama sana. Jadi setiap interval berapa menit itu screenshotku di layar dikirim ke sana. Kirim. Aku buka apa tuh mereka ngerti. Untuk teman-teman yang suka komputer, aku harap sudah punya gambaran gimana peluang pekerjaan yang terbuka lebar saat ini. Dan teman-teman harus menunjukkan sekarang bahwa kita tuh nggak saatnya santai. Ya, santai oke, gitu. Cuman untuk kedepannya harus punya gambaran tadi mau jadi apa. Dan yang terpenting dari semuanya, kita nggak perlu ngoyo-ngoyo, kita nggak perlu pusing cari kerja. Yang penting kita mengerti bakat kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika kurang jelas, hanya ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, kan. Pertemuan kita sore ini benar-benar bermanfaat. Amin. Tadi sudah perkenalkan nama saya, mungkin sebagian sudah masa kenal ya. Banyak sempat, terutama ini sempat ketemu saya juga kan. Semoga yang sudah ketemu saya nggak bosan ketemu saya lagi. Ya ini saya ya kayak gini lah. Sebenarnya di sini saya agak malu mau ngomong, soalnya di sana itu ada guru-guru saya, kakak-kakak saya sekaligus guru-guru saya. Ya, 2 orang di pojok sana, terutama Mas Farka. Kaget sebenarnya, ternyata datang dari sebenarnya yang lebih layak untuk berbicara di depan sini bukan saya. Ada Mas Arbadani, itulah anak Genesis. Orang yang ICT itu rata-rata dulu anak Genesis. Lah kok bisa gap gitu, ngapain? Terus akhirnya saya teman-teman saya ajak kumpul ngobrol bareng. Tujuannya ngobrol bareng ngapain sih? Pertama, untuk kita agar saling tahu gitu. Jangan cuma main BBM, ngetren BBM walaupun naik bukannya Facebookan, Twitter, tapi kita perlu tatap muka secara langsung supaya ada touch, ada sentuhan. Ngobrol secara langsung ini skillnya beda gitu sama
kalau kita ngobrol dengan seks. Bentar ya, saya lagi nyari sesuatu. Sama Mas Zainun itu pemeran pertama perintisnya Genesis sama Mas Faruk gitu. Waktu itu di lab komputer. Waktu itu masih lewat, saya dipanggil waktu habis baris, sore-sore dipanggil. Vin, melo aku. Masih mas, kalau ke lab. Nggak tahu kan. Akhirnya di situ saya ditunjukin iki loh, gawean iklan. Waktu itu masih Genesis masih ada iklannya. Gawean iklan kayak gini. Mate kon aku. Lah aku ora iso apa-apa iki. Aku cuma iso mindah foto tok iki, Mas. Cuma iki katanya, "San kok ngerti aku iso foto? Aku iso foto sama?" Bisa, Mas. Tapi cuma mindah foto, mangedit foto. Ngerti kon ndi, Mas? Nah, itu gara-gara iseng saya. Waktu itu SMA saya itu paling males waktu itu diajari Pak Arianto, guru TIK waktu itu. Diajarin Microsoft Office. Waduh, waras-waras nih, males. Ya udah paling gitu-gitu aja. Soalnya udah belajar duluan gitu. Terus akhirnya waktu itu ada Photoshop. Nah, dari situ saya ngisengin fotonya temen juga lagi. Dari ngisengin foto itu waktu itu fotonya teman saya satu kelas. Itu tak jajarin gorila gitu. Nah, dari kekonyolan itulah saya gabung di Genesis, jadi desainer. Waktu reorganisasi, Mas Faruk rekrut saya. Ngerekrut saya itu ini, aku jadi Genesis, jadi desain film. Mas, ora iso aku, Mas, minder. Tapi kapan lagi gitu loh? Kapan lagi punya kesempatan? Saya tahu Mas Faruk ini wong pinter. Kalau ini kesempatan untuk saya akrab dengan Mas Faruk, itu lebih intens dan saya lebih banyak belajar dari sini. Ya wis Mas, oke. Waktu itu sebenarnya ada Mas Hermadani yang lebih jago daripada saya. Sudah punya komputer duluan daripada saya gitu. Saya lebih cukup gitu. Saya kelas 2 SMA itu baru tahu caranya buka Explorer. Itu kelas 2 SMA. Cukup banget ya. Mungkin sama dari SD udah bisa. Orangnya cuma kotak-kotak kok. Ada ping lagi. Ada ping. Ini saya buat ketika saya agak lupakan kemarin pas semester berapa saya agak lupa. Jelas ini gambaran saya, gambaran prinsip saya. Ketika kita belum bisa dengan cara yang sama, bukan berarti kita dengan cara yang berbeda. Sudah jam 4. Kita selesai jam berapa? 4:30 ya. Gimana? Sorean nggak? Kurang sore. Ini begitu aja ya. Misalnya teman-teman adik-adik yang ingin gabung, ingin ikut, motivasinya apa? Keinginannya apa? Kita harus punya keinginan apa yang nanti kita dapatkan dan apa yang ingin kita
berikan. Sebuah dunia ini ada punya keseimbangan. Ketika kita memberikan, kita pasti akan mendapatkan. Jadi kita masuk organisasi. Dan saya lebih terbuka lagi dengan, dan ini di layout, didesain oleh siswa juga. Waduh ini, aku pengen nih, dan saya harus bisa. Nah itu yang motivasi saya untuk apa yang ingin saya dapatkan dari sisi itu. Sistem permanen sekarang Oke, masuk akhirnya satu. Oke, cocok.